Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa Wakanda Channel yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, ya, kita berjumpa lagi kepada dalam sebuah momen, dalam sebuah acara bulanan kita, yaitu Ngopi Malam. Sebuah acara yang akan kita kemas untuk mengungkap berbagai macam isu-isu yang sedang viral di tengah-tengah masyarakat, yang nantinya akan kita bahas, kita diskusikan ya dengan narasumber yang berkompeten, yang tentunya nanti kita akan lihat bagaimanakah kemudian kasus tersebut ya dari sudut pandang Islam. Baik, untuk mengawali acara diskusi kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama buka ya acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Wakanda Channel yang Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu terkait dengan maraknya pengajuan dispensasi pernikahan yang dilakukan di kalangan para remaja akibat terjadi kemudian pernikahan di luar, kehamilan di luar nikah ya. Dan untuk membahas tema kali ini sudah hadir ya narasumber yang sudah tentunya tidak asing lagi bagi kita, yaitu Ustadz Ahmad Adiasa. Beliau adalah seorang pemerhati sosial yang kemudian lebih dikenal dengan Ustadz Akhir Zaman. Semoga nanti apa yang menjadi pembahasan kita seperti biasa akan memberikan pencerahan kepada kita, akan menjadikan kita semakin bertambah wawasannya, akan semakin kemudian menjadikan kita semakin aware ya terhadap kondisi di negeri kita, dan tentunya akan semakin meningkatkan pemahaman kita bahwa Islam itu sebagai satu-satunya solusi. Ya. Baik, ya, untuk menyingkat waktu, mari kita sapa dulu ya. Alhamdulillah Ustadz Ahmad Adiasa sudah ada di tengah-tengah kita, sudah hadir ya menemani malam kita pada kesempatan kali ini ya. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat walafiat terus ya, dan ilmunya semakin terus menebar manfaat kepada umat ya tentunya, sehingga akan menjadi amal soleh yang terus mengalir kepada Ustadz dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, tema kita pada malam hari ini adalah kemudian membahas terkait dengan fenomena meningkatnya ya, bertambahnya besarnya angka pengajuan pernikahan dini akibat terjadi kemudian maraknya kasus-kasus kehamilan di luar nikah di kalangan remaja khususnya Ustadz. Nah, menurut Ustadz nih ya, terhadap fenomena ini apa yang menjadi penyebab Ustadz? Apa yang sebenarnya terjadi ya di kalangan para remaja sehingga fenomena ini kemudian muncul ke permukaan Ustadz? Gitu Ustadz ya. Nah, tapi apakah kemudian ini hanya sekedar kasuistik saja Ustadz? Artinya ini hanya persoalan yang ya terjadi pada kasus orang per orang saja. Oh, ternyata tidak saja. Ini artinya sebuah fenomena gunung es saja terhadap kondisi yang saat ini terjadi di negeri kita. Tapi kan gini Ustaz, ya. Di tengah-tengah kita itu kan ya, kita kan alhamdulillah hidup di sebuah negeri yang begitu banyak ya lembaga-lembaga yang kemudian pendidikan ya, yang kemudian berbasis agama, apakah itu pondok pesantren, apakah kemudian sekolah Islam terpadu, ya kan? Ya. Apakah itu semua kemudian tidak membawa dampak ya terhadap kehidupan kalangan remaja? Kalau kemudian tadi Ustaz katakan, justru remaja kita itu kemudian saat ini terpapar oleh ide-ide yang sejatinya itu di luar ajaran Islam. Artinya ini memang terjadi ya, bukan hanya kebetulan Ustaz ya, tapi memang ini sebuah dampak ya
pendidikan ataupun kurikulum, ya, ditambah dengan kehidupan masyarakat yang kemudian sekuler, ini yang menyebabkan kemudian korbannya, ya, saya katakan bahwa korbannya itu sudah mulai merambah ke kalangan remaja, Ustaz, ya. Luar biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz, ya. Kalau memang ini sebuah persoalan, ya, akibat dampak dari, ya, kehidupan yang jauh dari ajaran Islam, walaupun kemudian Islam diajarkan, tetapi secara sistemik, ya, negeri ini kemudian masyarakat ini tidak diatur dengan Islam. Ya. Kalau kemudian fenomen itu terjadi, Ustaz, ya, ada seorang wanita nih, remaja wanita yang kemudian hamil di luar nikah. Nah, secara fikih, Ustaz, secara fikih apakah kemudian wanita ini boleh dinikahkan, Ustaz? Tetapi bagaimana, Ustaz? Kan di dalam Islam sendiri bahwa ketika ada seorang muslim, ya, ketika dia belum menikah, ghairu muhsan, Ustaz, ya, itu kan harus dicambuk dulu, Ustaz, ketika dia melakukan zina misalnya. Sementara yang sudah menikah maka harus dirajam. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Menempatkannya, apakah dinikahkan dulu atau kemudian dihukum dulu, Ustaz? Dalam pandangan Hasanah fikih Islam, Ustaz, ya, bukan yang terjadi saat ini, Ustaz. Ya. Tapi yang menarik lagi, Ustaz, begini, ya kan? Berkaitan dengan definisi di bawah umur, Ustaz, ya. Kalau di dalam undang-undang perkawinan itu dikatakan bahwa, ya, seseorang itu masih dikatakan di bawah umur, ya, yang tidak boleh kemudian melakukan pernikahan adalah ketika usianya itu di bawah umur 18 tahun, ya. Lalu dalam pandangan Islam itu bagaimana, Ustaz? Berkaitan dengan usia nih, ya, dikatakan pada usia berapakah sebenarnya seorang itu dikatakan di bawah umur, pada usia berapa seorang itu kemudian layak, ya, untuk kemudian melakukan tadi yang disebut dengan pernikahan ini, Ustaz. Oke, Ustaz, ya. Ternyata kemudian Islam memberikan solusi, Ustaz, ya, terhadap masalah yang saat ini ada. Nah, kalau misalkan nih, Ustaz, ya, sudah kadung kasus ini terjadi, sementara tadi tidak bisa dihukumi dengan hukum Islam karena negeri kita saat ini tidak menerapkan syariat Islam, ya. Lalu apa yang dilakukan, ya? Katakanlah tadi, ya, ketika dia sudah melakukan itu kemudian dia sadar dia bersalah, apa yang dilakukan, Ustaz? Jadi dengan taubat, Ustaz, ya, harapannya taubat itu kemudian dia akan diampuni oleh Allah, walaupun sejatinya dalam pandangan Islam bahwa seseorang yang melakukan kemaksiatan itu, ya, itu harus dihukum dulu, tapi ternyata saat ini tidak ada, maka, ya, bertaubat, ya, dengan taubatan nasuha, Ustaz, ya. Oke, Ustaz. Nah, sebagai, ya, tanpa terasa tapi, Ustaz, waktu yang kemudian membatasi kita, sebagai closing statement, Ustaz, pembahasan kita pada malam hari ini, ya, menurut Ustaz itu, ya, fenomena ini apakah bisa berakhir? Dan bagaimana kemudian Islam menyelesaikan persoalan ini dari akarnya, Ustaz? Oke. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas penjelasannya pada kesempatan malam hari ini. Luar biasa, ya. Lagi-lagi kita pada setiap diskusi kita kemudian kita akan mendapatkan pencerahan, mendapatkan sebuah wawasan bahwa ternyata kemudian ketika kehidupan ini tidak diatur dengan aturan Allah, dengan aturan Islam, yang terjadi adalah kerusakan akan terus menggerus, ya, akan kita hadapi. Yang saat ini juga ternyata korbannya itu adalah pada remaja-remaja kita yang mulai terjebak kepada sebuah pergaulan yang sesungguhnya pergaulan itu tidak diajarkan di dalam aturan Islam, ya.
Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya, atas penjelasannya. Semoga apa yang tadi kita diskusikan, apa yang kemudian kita bahas, semakin memberikan pencerahan kepada semua pemirsa Wakanda Channel pada khususnya, dan tentunya akan menjadikan pencerahan juga bagi umat Islam pada umumnya. Dan mudah-mudahan acara kita nanti Ustadz bisa didengar oleh mereka yang saat ini sebagai pemangku-pemangku kekuasaan di negeri ini, agar kemudian tergerak hatinya, ya, menyelesaikan berbagai macam persoalan di negeri ini dengan kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mau menerapkan syariat Islam, syariat yang berasal dari zat yang menciptakan alam semesta dan seisinya, termasuk kita sebagai manusia. Ya. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Ya. Kita berjumpa pada lain kesempatan. Ya. Demikianlah pemirsa Wakanda Channel yang Allah Subhanahu wa taala, acara ngopi malam diskusi bulanan kita yang tadi mengangkat tema sebuah fenomena terkait dengan maraknya pengajuan pernikahan di bawah umur yang akibat terjadi kasus kehamilan di luar nikah. Mudah-mudahan diskusi kita akan menjadi selalu pemantik bagi kita untuk selalu bersemangat untuk mempelajari Islam, untuk mendakwahkan Islam, bahwa Islam adalah satu-satunya solusi bagi kehidupan negeri ini. Ya. Dan tentunya ya, acara kita ya akan terus ya menyampaikan, akan terus ya memberikan pencerahan kepada kita semuanya bagaimana kemudian Islam menjawabnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi kemudian bulan depan. Saya Iri. Assalamualaikum.